Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita bisa berkumpul di tempat ini pagi hari ini untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangkit berdiri dan kita memujikan Kidung Jemaat nomor 4, baiknya yang ke-1 dan kedua, Hai Mari Sembah. Nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di padang gajah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pergaulan dengan orang-orang di sekitar kita, tidak selalu segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kadang-kadang ada reaksi negatif yang mungkin juga kita terima dari orang lain. Entahkah itu atau keengganan orang-orang untuk menanggapi apa yang kita sampaikan atau apa yang kita tawarkan, atau bahkan juga sampai dengan penolakan. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya, apalagi ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, tetapi mengalami penolakan. Tema kita berjudul menghadapi penolakan dengan kasih, dan kita nanti akan belajar dari Tuhan Yesus bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penolakan. Mari bersama-sama kita menyandarkan diri kepada Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menghadapi reaksi negatif dari orang-orang yang berhubungan dengan kita. Kita bersandarkan dengan firman Tuhan. Kidung Jemaat 54 bait 1 dan 3. Kita nyanyikan bersama, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru.
dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang mengukuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Kita rendahkan diri di depan Tuhan, kita menaikkan doa pengakuan dosa, kita berdoa. Ya Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa menerima keberadaan kami, meskipun seringkali kami terjatuh ke dalam dosa. Sungguh kami bersyukur untuk penyelamatan yang Engkau berikan. Namun seringkali tidak sepadan dengan sikap kami ketika menghadapi orang-orang di sekitar kami. Terlebih orang-orang yang tidak menerima kehadiran kami, orang-orang yang tidak menerima keberadaan kami, ataupun orang-orang yang menolak pendapat, bahkan apa yang kami sampaikan. Mungkin juga kehadiran kami mengalami penolakan. Ampuni kami ya Tuhan ketika pada waktu itu kami merasa marah. Tidak hanya jengkel, tapi marah dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sesuatu yang mendukakan hati-Mu karena kemudian dalam pikiran bahkan dalam perkataan kami keluar hal-hal yang menyakiti orang lain dan juga menyakiti hati Tuhan. Atau bahkan mungkin kami kemudian menarik diri sehingga akhirnya bukan hal-hal yang baik yang terjadi, namun kemudian perkara itu menjadi lebih rumit dan membawa masalah yang tajam. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mengakui segala dosa dan kelemahan kami, terkhusus terkait ketidakmampuan kami untuk mengelola emosi kami, diri kami ketika kami mengalami penolakan. Kiranya melalui pengampunan dan anugerah yang Engkau berikan, kami dimampukan kembali untuk melihat apa yang Engkau teladankan dan Engkau inginkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ampuni kami, karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan pengampunan. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Saya undang jemaat berdiri, jemaat yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita boleh menerima berita anugerah dari Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita persiapkan diri kita dengan kasih yang dari surga, supaya kita dimampukan untuk menghadapi hal-hal yang negatif yang dari luar. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam
dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya, musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Ya Allah yang adalah kasih dan sumber kasih. Karena kasih-Mu lah Engkau sudah menyelamatkan dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih-Mu pula lah saat ini Engkau berkenan menyampaikan firman-Mu. Terus kuasai kami dengan Roh Kudus ya Tuhan, supaya ketika firman diberitakan kami sungguh siap bukan hanya mendengar, tetapi memahami dan menerima serta memberlakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus, dari Injil Lukas pasalnya yang keempat. Di sana tertulis ayat 21 sampai dengan 30, namun karena minggu lalu kita tidak memakai tema terkait, maka kita akan membacanya dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-30 di bawah judul perikop yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus ditolak di Nazaret. Jadi pengalaman penolakan di Nazaret ini akan dibagikan kepada kita supaya kita juga bisa bersikap ketika kita mengalami penolakan dari orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan Lukas pasal 4 ayat 17 sampai dengan 30. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.
Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ibu bapak, saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Menghadapi penolakan dengan kasih. Tidak setiap waktu kita bisa mendapatkan respon positif dari orang-orang di sekitar kita. Sampai bahkan bisa terjadi ditolak. Masalah utamanya adalah komunikasi mungkin, atau juga ketidakpercayaan orang terhadap kita. Sama seperti misalnya yang kita amati di Indonesia. Membuat orang percaya itu bukan hal yang mudah seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi misalnya. Banyak yang tidak yakin dengan kemampuan beliau memimpin Indonesia. Apalah artinya seorang pengusaha mebel di sebuah kota di Jawa Tengah, di kota Solo. Dia pengusaha mebel saja loh. Dia bukan pemilik HPH, jadi hak pengelolaan lahan hutan. Dia bukan seperti itu. Hanya pengusaha mebel di kota Solo. Bila dibandingkan dengan seorang jenderal TNI yang wawasannya luas, yang terlatih dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan di skala nasional, nggak ada artinya. Bahkan ketika perebutan kursi pada periode kedua, tukang kayu ini, pengusaha mebel ini dikeroyok dalam tanda kutip oleh 2 orang tokoh berlatar belakang militer. Sehingga banyak yang meragukan kemampuan beliau bahkan sampai sekarang. Sampai saat ini banyak pendukung kelompok anti Jokowi menjadi kelompok yang kontra dengan kebijakan pemerintah. Semua upaya pemerintah, jangankan yang salah, jangankan yang belum terrealisasi, yang baik dan yang nyata-nyata berguna bagi masyarakat saja ditolak dan tidak dipercayai. Misalnya vaksin COVID. Sampai sekarang ada yang menganggap ini rekayasa dan hanya merupakan objek untuk penggalian dana bagi kelompok-kelompok tertentu atau juga untuk Pilpres 2024. Membangun infrastruktur zamannya Jokowi itu begitu gencar, masif, bahkan di beberapa pelosok yang dulu tidak pernah digarap.
Tetapi kemudian dianggap ini nggak berguna. Karena apa? Rakyat itu butuh makan, bukan jalan. Yang dibutuhkan makan tapi yang dikasih jalan. Nggak ada gunanya kata mereka. Dan lain-lain. Yang terakhir adalah terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Yang kita kenal dengan singkatan IKN. Di Penajam, Kalimantan Timur. Itu dianggap mengandalkan dana asing yaitu dari Cina dan hanya akan menguntungkan pendatang dari Cina. Jadi kalau nanti dipindah ke Kalimantan, ibu kota negara, nah gedung-gedung pemerintah yang di Jakarta itu akan dijual dan dibeli oleh orang-orang Cina. Itu prediksinya. Kemudian juga karena diprediksi orang-orang di Jakarta, pegawai-pegawai ini ketika ibu kota negara dipindah Kalimantan ini akan diminta juga pindah, itu banyak yang nggak mau. Tidak bersedia dipindahkan daerah yang baru karena itu dikatakan ini daerah apa istilahnya? Tempat jin buang anak gitu ya. Sebetulnya itu hal yang biasa, bahasa ngokonya orang-orang Jakarta kepada teman-temannya begitu ya. Tetapi ketika sejarawan sejarawan Betawi itu mengatakan itu pun kalau diomongkan ke orang tua nggak pantas itu. Kalau dengan temen kental gitu nggak masalah. Apalagi dengan suku yang berbeda itu bisa membuat ketersinggungan, gitu ya. Padahal artinya sebetulnya menjelaskan tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Dan karena nggak ada yang mau pindah ke Kalimantan Timur ini, diprediksi tidak akan ada pengembang yang mau membangun di sana. Buat apa? Kalau pangsa pasarnya tidak ada. Hanya kuntilanak dan gendruwo. Terus apa? Kamu mau ke sana? Oh enggak, hanya monyet gitu ya. Ada yang bilang kayak gitu. Ini lagi heboh ya. Nah, beberapa kelompok yang saking tidak percayanya dengan pemerintah atau lebih tegasnya sebenarnya ke Jokowinya ini menilai bahwa proyek IKN adalah jalan masuk bagi eksodus masuknya penduduk Cina secara besar-besaran ke Indonesia. Jokowi oleh kelompok yang berseberangan memang dicap sebagai antek Cina. Padahal menurut CNBC, ini media yang terkenal ya, bulan November yang lalu 2021 memberitakan informasi bahwa salah satu investor yang berniat menanamkan modalnya di ibu kota negara yang baru ini justru adalah Arab, Uni Emirat Arab, bukan Cina. Tapi justru yang didengungkan lawan-lawan politik Jokowi, ini Cina yang akan berinvestasi. Dan inilah yang didengung-dengungkan lawan-lawan politik untuk menjatuhkan Jokowi. Selain di sisi yang lain, kemudian anak-anak presiden yaitu Kaisang dan Gibran itu digoyang dengan isu korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan nalar pikir yang saya kira ruwet ya, dan masih panjang untuk bisa dibuktikan kebenarannya. Saya membandingkan, kalau saya berada dalam posisi Bapak Jokowi atau Bapak Ibu dalam posisi Pak Jokowi, ya, kalau saya sudah pasti saya marah besar dan akan ambil tindakan tegas sesuai kewenangan yang saya miliki. Satu sisi, atau sebaliknya malah nggak kuat, dah mundur saja, ditolak sedemikian rupa, kemudian dikata-katailah macam-macam. Bersyukur kita punya presiden yang kuat karena didukung oleh pendukung yang setia dan juga tentu Bapak Ibu terus mendoakan beliau. Ya, jadi penolakan yang saya anggap kelihatan begitu besar itu seperti yang dialami oleh presiden kita. Saya katakan ketidakpercayaan menghasilkan penolakan. Demikian pula yang dialami oleh Yesus ketika justru ia berada di kampung halamannya sendiri. Di mana? Di kota Nazaret. Itu kampung halaman tempat tumbuh besarnya Yesus di sana. Jadi banyak orang Nazaret yang kenal sebetulnya. Pada awalnya ia disambut gembira oleh warga Nazaret. Apalagi dalam ibadah kemudian ia membacakan Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi yang dibaca Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya itu dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Diambil dari sebuah gulungan kitab yang dipilihkan sendiri oleh pengurus sinagoge untuk dibacakan oleh Yesus.
Ketika dibacakan kemudian Tuhan Yesus menyampaikan ulasannya terhadap apa yang dia baca. Ya. Ayat 22 menggambarkan kekaguman umat ketika mendengarkan penjabaran dari firman yang telah dibacakan Yesus. Jadi ini bukan sekedar, kalau ayat 22 tuh kan, dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya dan seterusnya. Ya. Ingat ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka. Masa mengajar cuma ngomong pada hari ini genaplah nas ini dan seterusnya. Pasti percakapannya panjang. Ya, seperti yang saya habis baca firman, kemudian saya menyampaikan khotbah. Cukup panjang. Cuma hanya disimpulkan, ditampilkan oleh penulis Injil Lukas ini dengan mengungkapkan ia mulai mengajar dan kalimatnya seolah-olah pendek. Tapi pasti panjang. Dan para pendengar ini kemudian mengamini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi mereka juga heran, bertanya-tanya tentang kemampuan Yesus dan otoritas Tuhan Yesus dalam menjabarkan atau menyampaikan khotbah dari firman yang dibaca itu. Dalam kalimat aslinya sebetulnya Yesus menyampaikan berita-berita anugerah, bukan kata-kata indah. Kata-kata indah itu apa sih? Hal yang menyenangkan? Bukan. Nah itu membuat bias ya ketika diterjemahkan kata-kata indah. Bahasa aslinya itu adalah seperti ini. Saya kutip. Logois tes karitos tois exploreo menois ekto stomatos auto. Artinya apa? Logois tes karitos itu kata-kata anugerah, berita-berita anugerah atau firman anugerah yang keluar dari stomatos, dari mulutnya Yesus sendiri. Jadi kata-kata atau firman anugerah yang keluar dari mulut Yesus. Jadi menurut saya King James Version, kalau ibu bapak baca di Alkitab kita tuh kan ada beberapa terjemahan. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia. Dari King James Version itu menurut saya menerjemahkan dengan lebih dekat pada kalimat aslinya. Tolong saya nanti dikoreksi kalau saya pronunciation saya nggak bagus ya Mbak Esther ya. Ya, ketika orang-orang itu wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. Jadi secara literal itu, ataupun juga terjemahan Indonesia yang mendekati teks asli adalah dari terjemahan Indonesian Literal Translation 3 yang berbunyi, mereka kagum atas firman anugerah, ya, firman anugerah yang keluar dari mulutnya. Jadi kata-kata indah ini sebetulnya arti sesungguhnya dari nats ini adalah firman anugerah, berita-berita berkat anugerah itu yang disampaikan oleh Yesus kepada pembaca, dan ini sesuai dengan konteks apa yang dibaca Yesus, ya, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, terus memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta dan seterusnya. Ini kan anugerah. Berita anugerah itu yang disampaikan oleh Yesus. Tapi tampaknya ada hal yang membuat orang-orang di Nazaret ini tidak berkenan. Terkait dengan apa? Anugerah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ada sebuah pertanyaan dari banyak orang Nazaret itu. Kenapa anugerah itu tidak dinikmati oleh orang Nazaret? Kenapa justru mereka dengar terjadi di Kapernaum? Kapernaum itu kota pesisir Danau Galilea, jadi letaknya di bawah memang pesisir danau. Jaraknya itu sekitar hampir 50 km. Mungkin dari Semarang sampai Salatiga. Cukup jauh ya kalau jalan ya. Dan ini Kapernaum itu kota tinggal murid-murid pertama Yesus seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Dekat dengan danau, jadi dia di bawah, lebih rendah dibandingkan Nazaret yang terletak di pegunungan. Jadi Nazaret memang lebih tinggi, terletak di pegunungan. Karena itu di akhir kisah kita mendapat informasi kalau karena kemarahan orang-orang itu mereka menghalau Yesus sampai mendekati tebing gunung. Mau dilempar dari atas pegunungan itu. Nah, karena di Kapernaum itu Yesus memilih murid-murid pertama, maka tidak heran
Kalau di sanalah pertama kali ia banyak memberikan pelayanan, termasuk penyembuhan yang didengar oleh orang-orang Nazaret. Jadi karena yang pertama ini mereka mendengar seperti itu, tampaknya ada rasa iri hati orang Nazaret kepada orang-orang Kapernaum. Itu yang pertama yang bisa kita duga. Yang kedua, yang menjadi keraguan terbesar orang Nazaret adalah kemudian mereka menyadari, ini kan Yesus yang mereka kenal sejak kecil, ia ini hanya anak tukang kayu biasa. Mereka tidak pernah melihat hal-hal besar yang dikerjakan oleh Yesus. Ujuk-ujuk tiba-tiba mereka kemudian mendengar hal-hal besar terjadi di Kapernaum yang dikerjakan oleh Yesus. Pikiran mereka, apa benar ini terjadi di Kapernaum ini? Jangan-jangan hanya gosip saja. Supaya kemudian Yesus menjadi terkenal. Jangan-jangan Yesus ini hanya orang yang, gila hormat. Apa namanya? Ini istilah kita ya Indonesia, gila penghargaan. Karena itu, berita yang mereka dengar harus dibuktikan oleh Yesus. Jadi ada rasa ketidakpercayaan itu. Dan memang Yesus ketika diperlakukan begitu, kita nanti akan lihat sikapnya Yesus ya. Terus yang ketiga, mereka juga mendengar Yesus bicara tentang anugerah. Dan tampaknya konsep anugerah ini berbeda dengan konsep yang mereka miliki sebagai bagian dari orang Israel. Menurut mereka, anugerah itu hanya untukku. Bukan untuk mereka. Anugerah itu hanya untuk orang baik. Seperti mereka. Bukan untuk orang-orang jahat. Kasih karunia itu hanya untuk orang Israel. Bukan untuk seluruh bangsa. Nah, pertentangan-pertentangan ini karena pengajarannya cuma diceritakan sekilas, tanggapannya juga cuma diceritakan sekilas, ya. Itu tampaknya tidak diungkapkan penulis secara detail, tapi kemudian nyata dari tanggapan Yesus pada orang banyak. Sehingga kok tiba-tiba Yesus berkata begini ya, nggak nyambung begitu ya. Itu pasti ada percakapan-percakapan yang melatar belakangi kemudian Yesus menjawab seperti itu. Nah, menjawab keraguan warga kampungnya, Yesus kemudian menjawab sesuai dengan ayat 23. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga. Di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum. Kemudian, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Ya, menunjukkan dirinya kembali ke Nazaret dan juga tidak dihargai oleh orang-orang itu. Penolakan yang terjadi sesungguhnya karena pada dasarnya orang-orang di Nazaret sudah menganggap Yesus rendah terlebih dahulu. Karena ada penilaian-penilaian yang salah. Termasuk mereka rumongso, merasa sudah mengenal Yesus. Yesus kan begini, kami itu kenal Yesus begini. Masa sih bisa seperti yang didengar di Kapernaum? Lah paling cuma pintar ngomong lah dan sebagainya. Nyatanya gak ada buktinya. Merasa sudah mengenal, padahal belum tahu sesungguhnya. Aku udah gak usah ngomong macam-macam lah soal Yesus, aku wis ngerti. Padahal jadi belum tahu siapa itu Yesus. Belum mengenal pribadi siapa itu Yesus. Tapi sudah kemudian menolak. Orang-orang ini kemudian menutup diri untuk percaya seperti orang-orang di Nazaret itu. Dan kemudian menjawab pemikiran tentang anugerah yang menjadi konsepnya itu sesuai dengan ayat 25, 26, 27. Kata Yesus, aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun, jadi tidak ada hujan pada waktu itu, dan 6 bulan, 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tidak bisa panen, tidak bisa bertumbuh, kelaparan terjadi. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari janda-janda ini yang ada di Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon, di tanahnya orang kafir.
Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, panglima Naaman, orang Syria yang datang kepada Elisa kemudian suruh mandi di sungai. Apa kita ini kekurangan sungai sehingga suruh mandi di tempat sungai yang kotor ini? Tapi akhirnya dia mandi di sana dan disembuhkan, dipulihkan. Apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Di sini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa ada 3 ya. 1, anugerah Tuhan tidak dibatasi untuk orang Israel saja. Kasih karunia Tuhan pun tidak hanya dibatasi untuk kita, Bapak Ibu semua, orang Kristen saja. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada semua orang. Ya, jadi jangan merasa aku satu-satunya pemilik anugerah Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Itu haknya Tuhan kok. Yang kedua, anugerah Tuhan adalah hak prerogatif Tuhan yang mau dikasihkan ke siapa ya terserah. Tidak bisa kita menuntut, aku harus sama seperti yang dilakukan itu kepada orang itu. Jadi ada salah satu lagu di gedung jemaat kalau nggak salah. Itu katanya lagu Wong Mary. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Itu orang-orang yang teologi mengkritisi lagu itu lagu Wong Mary ya. Ini hak prerogatif Tuhan. Ya, modelnya tidak bisa disamakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya kerinduan untuk percaya. Jadi ada dari sisi manusianya juga ada. Kalau janda di Sarfat itu tidak punya kemampuan, kerinduan untuk percaya, beriman kepada Tuhan melalui Elia, tidak mungkin mukjizat itu terjadi. Kalau Naaman itu kemudian dengan dirinya sendiri, kita pulang aja suruh mandi di kali kok. Tapi dia kemudian belajar percaya, tidak akan ada terjadi mukjizat itu. Itu pula lah kenapa di Nazaret tidak terjadi ini. Jangan paksa Yesus harus melakukan sesuatu di Nazaret. Itu otoritasnya Tuhan. Tapi kamu juga harus belajar percaya. Orang-orang ini di Nazaret tidak ada yang percaya kepada Yesus. Hal inilah yang membuat orang Nazaret semakin emosi. Karena melalui pernyataannya Yesus menunjukkan otoritasnya atas para pendengarnya yang hadir saat itu. Yesus punya otoritas lebih daripada orang-orang Nazaret yang mendengarkan itu. Dan kemudian Yesus dianggap sombong dengan tidak menunjukkan keajaiban pada mereka. Dan bukan cuma sombong, ini pendusta. Karena tidak mau membuktikan. Tidak mau. Berarti kan gak bisa membuktikan apa yang sudah mereka dengar di Kapernaum. Dan lebih menyakitkan lagi, mereka kemudian dari apa yang dikatakan Yesus tentang janda di Sarfat, kemudian Naaman orang Syria itu, ya, itu mereka merasa apa? Direndahkan. Ya kasusnya nggak seperti yang orang-orang Kalimantan yang merasa direndahkan itu ya, beda ya. Orang-orang Nazaret ini merasa direndahkan. Kenapa? Seolah-olah dikatakan lebih miskin ketimbang seorang janda kafir di Sarfat. Lebih najis ketimbang seorang perwira Naaman yang orang Syria itu. Dan mereka tidak punya iman sebesar janda di Sarfat maupun panglima Naaman ini. Jadi mereka kemudian narik gitu, jadi baper gitu terhadap pernyataan Yesus itu. Di samping menyatakan ini orang bohong ini Yesus ini, nggak ada buktinya. Katanya bisa gini-gini di Kapernaum tapi di sini nggak, malah sombong. Itu pemikiran negatif yang membuat kemudian orang-orang di Nazaret menolak. Orang Nazaret ini merasa kami ini orang yang rajin loh. Hari Sabat kami ibadah gitu ya. Bahkan Yesus diberikan kesempatan kok Yesus seperti itu gitu ya. Yesus sudah menginjak-injak harga diri mereka sebagai umat Allah. Dan kemudian halal hukumnya untuk dirajam, dibuang ke tebing gunung. Dorong. Lalu apa yang dikerjakan Yesus? Nah ini yang menarik. Memang
Karena waktunya belum tiba. Ia pertahankan dirinya, nggak mau dia Yesus mati konyol di situ. Bukan di situ cara mati Yesus. Dia mempertahankan dirinya. Tapi bukan juga dengan marah-marah. Ataupun pengerahan kekuatan, pengerahan kekuasaan. Tuh lihat malaikat di surga menolong dia. Enggak. Dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka dan pergi. Ada yang menerjemahkan dengan menerobos. Tapi kalau menerobos Yesus secara manusia, seberapa kuat Yesus nerobos orang banyak gitu? Nggak mungkin lah nerobos. Ada juga yang bilang itu kemudian orang-orang seperti dibutakan gitu ya. Tapi kalau itu sesuatu hal yang ajaib, kenapa tidak disampaikan? Ya. Saya memastikan bukan karena kekuatan tenaga Yesus berhasil menerobos keluar di tengah-tengah orang-orang itu. Tapi apa? Karisma Yesus yang membuat orang-orang terkesima. Dan kemudian tidak berani meneruskan niat untuk mendorong Yesus. Memang dihalau. Tetapi ketika Yesus menunjukkan karismanya, pandangannya, tatapannya, tanpa kata-kata, orang-orang yang melihat, membuka, tidak berani ngapa-ngapain. Orang-orang itu terkesima, tidak berani mendorong Yesus sampai ke tepi jurang. Nah dari sini kita melihat ibu bapak saudara, betapa Yesus ketika ditolak oleh banyak orang pada waktu itu, dia mengedepankan kasih. Karena dia tidak mengedepankan kekuatannya, kemarahan. Seperti di bait Allah waktu itu yang kemudian akan terjadi. Tidak. Dia mengedepankan kasih dalam bentuk apa? Kesabaran yang luar biasa. Kan kasih kan banyak ya. Apa? Kesabaran, kemurahan. Apa ya? Apalagi? Ayo sanak sekolah minggu, ada banyak termasuk pengendalian diri. Ya. Korintus 13. Atau mungkin saya bacakan. Ya. Kasih itu sabar. 13 ayat 4 dan seterusnya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah karakter kasih. Tidak semuanya ditunjukkan oleh Yesus, ada beberapa. Yang paling terlihat adalah kesabarannya Yesus menghadapi penolakan itu. Karena itu ibu bapak saudara, kalau kita menghadapi sikap negatif dari orang lain, penolakan, jangan dihadapi dengan kemarahan. Karena kalau dihadapi dengan kemarahan, tujuan kita tidak akan berhasil. Belajar dari yang dikerjakan Yesus. Yesus itu siapa sih? Lebih baik dari kita. Itu saja mengalami penolakan, reaksi negatif dari orang lain. Apalagi dengan kita. Kadang-kadang kita menasihati anak-anak. Anak-anak juga tidak dengan serta-merta nurut. Bahkan kadang-kadang bantah, berontak. Ya. Ataupun dengan rekan kerja terjadi hal-hal ketidaksepakatan. Kemudian kita merasa sakit hati, kecewa, baper, menarik diri. Atau juga marah-marah. Ya. Dalam pergumulan seperti itu, maka kita perlu bertanya dalam diri kita. Lah tujuanku ini apa sih? Kalau tujuan kita misalnya untuk menunjukkan kasih sayang kita, maka ya jangan marah atas penolakan orang ketika kasih sayang kita tuh ditolak. Tapi tunjukkanlah kasih yang tepat. Di antaranya ya kesabaran tadi, atau mungkin juga kelemah lembutan. Atau mungkin juga kemurahan hati. Atau yang lain sesuai dengan konteks penolakan itu. Kita tambah-tambahkan. Tuhan Yesus mampu mengelola kasih yang dia tawarkan itu. Dia bisa hanya menunjukkan karismanya saja, melihat penolakan itu dan dia berjalan keluar. Tidak ada yang berani ngapa-ngapain Yesus.
Saya menilai apa yang sudah ditunjukkan oleh presiden kita itu sudah tepat. Tetap tenang, kemudian terus melakukan apa yang dipercaya benar. Tidak juga baper. Baper itu apa? Bawa perasaan, ya. Karena memang apapun yang kita kerjakan tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting, kalau saudara merasa bahwa apa yang saudara lakukan itu sudah benar, bukan benar sakarepku dewe, bukan. Tapi benar sesuai dengan apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan kita khawatirkan penolakan yang terjadi. Tetaplah sabar, tenang, berserah. Percaya bahwa Tuhan akan menambah-nambahkan hikmat dan juga kepercayaan yang semakin banyak dari orang-orang di sekitar kita. Dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati dan mengatasi reaksi negatif penolakan-penolakan yang terjadi. Itulah yang bisa kita pelajari dari apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan menghadapi penolakan itu seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Amin. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Engkau yang sudah berkarya luar biasa saja, mengalami berbagai macam penolakan. Apalagi kami yang bisa saja melakukan kesalahan ketika melakukan sesuatu. Tetapi kami melihat bagaimana cara Tuhan Yesus menghadapi penolakan itu. Tolong kami ya Tuhan, untuk menghadapi reaksi negatif dari orang-orang di sekitar kami, yang sebetulnya kami tidak punya niatan jahat terhadap mereka. Engkau berikan kami kasih yang luar biasa, sehingga kesabaran bisa muncul, kelemah lembutan, kemurahan hati, pengendalian diri, dan banyak hal yang bisa kami praktekkan. Kami percaya Tuhan memampukan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persembahan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Mohon perhatiannya sebentar untuk kami membacakan warta lisan GKI Gunung Indah Semarang, Minggu 30 Januari 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 30 Januari 2022, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota
jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, laporan keuangan PK. Laporan keuangan PK kegiatan peduli kasih atau PK dapat dibaca pada warta jemaat. Yang kelima, renovasi gedung gereja. Saat ini Majelis Jemaat GKI Geno Indah sedang merenovasi gudang gereja agar lebih layak dipergunakan. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat memohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan untuk mendukung dalam doa dan dana. Dana yang diperlukan sudah tersedia di warta jemaat dan sampul persembahan renovasi akan dibagikan bersamaan dengan sampul bulanan. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang pertama, tanggal 27 Januari, yaitu Saudara Peter Farel. Selamat ulang tahun Kak Peter, Tuhan memberkati. Dan yang kedua, Bapak tanggal 29 Januari, Bapak Martinus Gumolong. Tidak hadir. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Ralat untuk persembahan minggu hari ini tanggal 30 Januari 2022, kantong hijau diperuntukkan untuk bencana Semeru. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta David. Ya, Ibu Bapak Saudara, sebelum doa syafaat saya memohon izin ya terkait dengan persembahan. Persembahan kita itu tidak hanya lewat maju kantong ke depan, bisa ditransfer. Demikian juga bisa melalui QRIS, ya QRIS BCA. Nah, saya minta izin untuk tidak memasukkan sampul ke depan karena ada beberapa kali saya lupa, tertinggal daripada saya bolak-balik begitu, dan saya merasa ada kerepotan sehingga izinkan saya untuk memberikan persembahan melalui QRIS ataupun juga melalui transfer. Dan itu juga bisa Ibu Bapak Saudara kerjakan sehingga dimanapun kapanpun Ibu Bapak bisa memberikan persembahan. Nah, lebih mudah sekarang ini. Yang penting keluar dari hati, bukan dari paksaan ataupun juga karena takut diperhatikan oleh orang lain. Biarlah itu bisa menjadi berkat. Ya, mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk firman yang sudah boleh kami dengar bersama. Engkau menolong kami supaya kami bisa mempraktekkan firman itu. Tuhan juga memberkati jemaat ini dalam perkembangan dan pelayanannya. Engkau berkati majelis jemaat yang berkoordinasi dengan pengurus-pengurus komisi dan wilayah. Biarlah bersama-sama kami boleh membangun dan mengembangkan pelayanan sesuai dengan kondisi yang saat ini menjadi berkat untuk jemaat bahkan orang-orang di sekitar. Kami berdoa untuk pergumulan pemerintah bangsa kami yang banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak menjadi masalah yang besar. Mungkin karena kami harus belajar untuk bersikap dewasa dan kemudian juga mendukung secara positif apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Engkau menolong supaya hikmat kebijaksanaan itu Engkau berikan kepada Presiden Jokowi, para menteri, pejabat-pejabat dari pusat sampai dengan daerah terkait dengan berbagai macam hal, pandemi, kesejahteraan rakyat, keamanan, kesejahteraan, perlindungan dari hal-hal yang terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Ataupun juga rencana yang berbiaya besar seperti pemindahan ibu kota negara ke Penajam, Kalimantan Timur. Engkau menolong supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi bangsa ini.
Dan biarlah kami pun boleh terlibat berpartisipasi untuk melakukan apa yang bisa kami kerjakan di tengah masyarakat, di lingkungan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kau juga memberkati untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang bisa lancar beribadah sebagaimana kami di sini, ataupun yang harus menjaga diri karena pandemi, ataupun juga yang mendapatkan penolakan sehingga mereka tidak bisa beribadah bahkan di gedung ibadah mereka sendiri. Engkau berikan mereka kesabaran sebagaimana Tuhan Yesus sudah menunjukkannya kepada kami pada hari ini. Engkau berkati supaya mereka boleh mendapatkan perlindungan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perkumpulan jemaat-Mu yang senantiasa dengan tekun dan setia Engkau doakan. Kami bersyukur untuk pemulihan yang Engkau berikan bagi saudara-saudara kami, untuk Ibu Livi, untuk Saudara Ganis, mereka sudah berangsur pulih. Kami bersyukur untuk Bapak Gomulung yang juga sudah beraktivitas di tempat kerjanya setelah beberapa hari mondok. Terima kasih ya Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Engkau memberkati perawatan mereka sehingga mereka boleh mengalami pemulihan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai hari ini merindukan buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka kesabaran dan pengharapan. Biarlah mereka boleh mendapatkan berita indah itu pada waktunya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih merindukan pasangan hidup, merindukan pekerjaan, yang rumah tangganya masih dilanda kemelut, merindukan pemulihan. Engkau hadir. Engkau berikan kekuatan, dukungan, sehingga mereka bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan kalau Engkau kehendaki, biarlah mereka boleh mendengar hal-hal yang baik pula, yang indah, karena Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tunas Wacana yang menjadi ujung tombak pelayanan kami dalam pendidikan anak. Kau berkati supaya itu boleh menjadi sarana bagi kami untuk terlibat di dalam pembangunan sumber daya manusia masa depan. Biarlah segala sesuatunya boleh tercukupi dan semakin banyak keluarga-keluarga yang mempercayakan anak-anak mereka dididik di sekolah kami. Tuhan berkati para guru sehingga mereka terus dengan setia dan dimampukan untuk membagikan talenta mereka dan kasih sayang mereka kepada anak-anak. Kami juga boleh terlibat di dalam pelayanan ini. Akhirnya ya Tuhan, terimalah seluruh doa kami yang dalam keterbatasannya kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang terambil dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kantong hijau diperuntukkan untuk bencana Semeru. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, tetap dapat memberikan persembahan dengan cara yaitu 1. Menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Yang kedua, mengirimkan melalui transfer ke rekening DKI Gunung Indah. Dan yang ketiga, mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Marilah Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan nyanyian KJ yang ku beri persembahan untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Beri persembahan pada Tuhanmu Sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan Bapa di sepanjang hidup kami. Dan jika pada saat ini Engkau perbolehkan kami untuk kami memberikan persembahan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mau menerima akan persembahan kami, menguduskan hingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola akan persembahan ini untuk takut akan Tuhan dan bijaksana. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun di tengah-tengah dunia kita kadang-kadang mengalami reaksi negatif, tapi tetap percaya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menanggapi kita dengan negatif. Tuhan akan selalu menerima kita, apapun keberadaan kita. Karena itu, tetap selalu ikut Tuhan. Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti
Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan yang bersamamu, aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memampukan, memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia